Kan saya mulai mengenal Pak Jarod Tanjung. Masih ingat? Masih tahu? Tahu ya? Ya, hari ini beliau menjadi 7 orang terkaya di Indonesia ya. Nah, jadi saya jadi konsultan beliau. Pada saat itu beliau belum membeli Bank Karman ya. Kemudian dirubah banknya menjadi Bank Mega. Nah, pada saat itu saya jadi konsultan beliau untuk bikin sistemnya. Seperti itu ya. Nah, singkat cerita hari ini beliau udah kaya ya. Kemudian saya juga kerja sebagai perusahaan konsultan di perusahaan asing juga, jadi bosnya orang Malaysia juga. Ya bosnya saya juga kaya juga, jadi nomor 38 terkaya di Malaysia. Nah saya nggak dapat apa-apa Pak. Tetap aja masih berjalan di tempat gitu ya. Nah jadi kenapa? Jadi itu kemudian saya mulai belajar multi level marketing di tahun 2004 ya, seperti itu. Nah jadi pada saat itu saya mulai baca business school ya. Nah selama ini kan saya employee, betul nggak? Nah kalau employee kata guru saya, mentor saya katanya nggak bisa kaya. Kenapa? Ya kali 1 katanya, benar kan? Ya Anda mau kerja gimana pun cuma kali 1 gimana bisa kaya, benar gak? Nah saya masih ingat dulu waktu saya jadi konsultan kan, begitu mau dapat income tambahan gimana di otak kita? Kerja lembur, benar gak? Kerja lembur, Sabtu Minggu saya ngantor, biar kelihatan rajin kan gitu kan? Tapi paling sebulan cuma nambah 2-3 juta, ya kan? Dari uang taksi. Itu aja kebagiannya. Berarti artinya apa? Employee saya nggak bisa kaya, ya kan? Nah yang kedua lagi ada self employee, benar gak? Nah misalnya kita sekarang, misalnya saya juga punya toko juga, anggap misalnya kita buka restoran lah ya. Lebih simpel gitu. Misalnya kita jadi buka restoran self employee ya. Kita juga punya karyawan kita. Nah, anggap misalnya kita punya restoran kita untung ya 1 bulan adalah 20 juta. Bagus kan? 20 juta misalnya udah potong biaya tempat ya. Udah sewa tempat, biaya karyawan, itu luar biasa loh. 20 juta kali 12 bulan adalah 240 juta loh, ya kan? Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sewa pik aja sekarang 500 juta aja Anda mesti balik modal berapa tahun, betul gak? Nah ini anggap kita masih bisa untung 1 bulan 20 juta. Tapi kalau Bapak Ibu kalau mau dapat income dari 40 juta gimana caranya? Buka cabang, bener ya? Kali 2 Bu ya. Nah kalau udah investasi kita kali 2, masalah juga kali 2. Nah ya kan? Begitu Bapak Ibu mau naik jadi 100 juta gimana caranya? Kali 5, bener gak? Harus buka cabang 5, berarti investasi kali 5, masalah juga kali 5 kan itu kan? Tapi banyak juga orang bilang setelah udah buka 5 ternyata nggak untung semua, bener nggak? Nah ini depan-depan gini. Biasanya apa? Restoran keempat dan kelima sepi, ya kan? 1 dan 2 nutup, ya kan? Akhirnya apa? Mendingan saya buka 1 atau 2 aja, bener nggak? Ya sama aja gitu kan. Jadi yang ini malah untuk nutupin. Jadi artinya apa? Jadi self employed ternyata juga susah, bener nggak? Nah jadi kalau saya mau pindah kuadran kerja di bisnis, nah di business school itu mengajarkan kita cuma ada 3 cara kata Robert Kiyosaki. Yang pertama katanya Budi ya, kamu harus punya modal, ya dong. Dan yang kedua, kamu harus bisa menciptakan sistem A sampai Z. Ya seperti Pak Ernest nih bikin perusahaan ini, benar nggak? Harus memikirkan A sampai Z. Misalnya kita tadi buka restoran ya. Nah kalau Anda mesti buka restoran berarti apa? Dari pertama kali Anda recruiting, benar kan? Beli sayurnya di mana, beli sambelnya di mana, benar kan? Cara memasak, pemasaran, dan semuanya harus kita urusin loh. A sampai Z. Udah mesti punya modal dan mesti bikin sistem A sampai Z. Kita mampu nggak? Aduh, saya kan orang IT, benar nggak? Disuruh saya bikin perusahaan, saya nggak ngerti, benar nggak? Nah, berarti saya nggak bisa nomor 1. Oke, cara kedua katanya. Cara kedua adalah kita beli sistemnya sudah ada, yang franchise. Ya, tapi kita mesti punya modal, ya kan? Nah, Anda hari ini tahu nggak misalnya, Anda mau beli franchise McDonald berapa? 7-8 miliar. Waduh, saya bilang saya nggak punya duit, benar nggak? Sebesar itu. Teman kita Pak Kim tadi hari bilang kan, dia beli franchise gulu-gulu 1 miliar, ya kan? Nah, di bawah sini juga ada tuh, di Taifung lagi terkenal juga 2 miliar. Ya kan? Waduh, bener gak? Apakah kita sukses gak? Gak ada jaminan juga, bener kan? Nah, yang kemarin terjadi sama teman-teman kita selama pandemi, semua pada bangkrut. Kenapa? Karena sudah bayar franchise-nya 1 tahun sepi, 1 tahun gak buka, bener gak? Kita tutup, sewa kan jalan, udah selesai, bangkrut semua. Nah, sehingga banyak juga teman-teman kita yang tadinya bisnis kuliner sekarang malah menjalankan AFC juga, ya. Kenapa? Ya karena segala sesuatu tidak ada yang pasti, ya. Apa yang terjadi besok kita nggak tahu juga. Nah, jadi itu yang cara kedua. Ternyata saya bilang, saya kerja, kita kumpulin modal untuk saya mau beli franchise, ngeri juga, bener nggak? Kalau gagal, berarti saya mesti ngulang lagi, bener nggak? Nabung lagi, berarti nggak bisa. Nah, cara ketiga ternyata di buku itu adalah mengajarkan kita apa? Join multi level marketing. Kenapa? Join multi level marketing kenapa? 1, modalnya murah, bener nggak? Dan ternyata income kita tidak kalah dengan nomor 1 dan nomor 2. Setuju? Iya, income kita tidak kalah dengan nomor 1 dan nomor 2. Itu seperti itu. Nah, jadi kemudian setelah itu saya mulai ya mengenal lebih banyak mengenai multi level marketing. Nah pada saat saya berguru, guru saya bilang gini, oke Budi, kalau kamu mau kaya, ingat 1, bisnis apapun yang kamu jalankan harus ada perkalian dan pertambahan.
Kalau nggak ada nilai kali, nggak ada nilai tambah, kamu nggak bisa kaya. Ya benar tadi kan. Kalau kita karyawan kan cuma kali satu, kapan kayanya, benar kan? Nah, berarti bisnis yang kita jalankan harus ada perkalian. Oke, saya mungkin di sini agak sharing dikit ya lebih ini, karena tadi saya dikasih waktu agak panjang sama Pak Niko gitu ya. Jadi contohnya misalnya gini, kita punya 2 perusahaan ya, simple aja misalnya. Di sini Bu siapa? Hah? Bu? Apa Pak? Risa, Bu Risa. Oke, sama Pak Yosep ya. Risa dan Pak Yosep. Oke, nah Risa punya perusahaan A, karyawannya 5 orang Bu. Pak Yosep punya perusahaan B, karyawan 50 orang. Bos mana yang lebih kaya? 50. Betul, secara matematika bener. Karena apa? Semua orang yang kerja sama kita harus semua menguntungkan, bener gak? Kalau setiap karyawan kasih kita 5 juta, bulan depan ya kali 5 orang, berarti kita bulan depan kita dapat 25 juta ya. Kalau Pak Yosep tadi kan punya 50 karyawan, satu karyawan kasih dia 5 juta, sudah dapat 250 juta ya. Nah, ini prinsip adalah orang dagang ya. Nah, ini sedikit juga saya sekilas mengenai, saya cerita mengenai om saya. Saya dulu waktu kerja, setiap kali kalau saya ketemu om saya pasti selalu di apa istilahnya? Kamu masih kerja? Masih. Udah, keluar aja, bisnis aja. Hah, kan gitu kan tiap hari begitu. Ketemu gini. Kenapa? Om saya ini semua rata-rata ada SDTT, Pak. SDTT itu sekolah dasar tidak tamat. Ya. Tapi semua jadi bos-bos. Nah, ya, jadi dia selalu gitu sharingnya gini. Oke, Budi, katanya gini aja katanya. Ada orang datang ke saya mau S2, ya kan? Mau S3, mau lulusan dari luar negeri katanya, mau S-Lilin, pasti saya terima katanya. Gitu ya. Nah, mau dibayar gaji berapa? 15, 20 juta, 25 juta saya bayar katanya. Om saya bilang begitu ya. Nah, dia bilang gini, paling katanya orang dagang gini katanya. Kalau ternyata misalnya contohnya di sini ada Pak Ikin, nah ya Pak Ikin misalnya dia mau bekerja di perusahaan saya, ya kan? Nah, setelah kita interview, oke 20 juta, ya kan? Paling banter, ya kan? Paling banter 3 bulan ternyata Pak Ikin tidak bisa menghasilkan apa? Keluar cut, betul. Tinggal di cut. Sorry Pak Ikin, bener gak? Anda tidak cocok di perusahaan ini. Tapi ternyata Pak Ikinnya nih ini sangat rajin, bener gak? Dan bisa mencari uang buat saya, kasih saya 100 juta. Nah, berarti kan saya untung, betul? Jadi bagi orang dagang gini loh, Pak Ikin kerja sama saya 3 bulan tidak bisa menghasilkan. Bagi orang bisnis adalah ya sudah, anggap aja saya kalah judi, bener gak? Kalah judi 60 juta. Tapi kalau ternyata Pak Ikin bisa menghasilkan 100 juta bagi saya, berarti saya untung 80 juta, bener gak? Cuma bayar Pak Ikin 20 juta, ya kan? Nah, begitu Pak Ikin udah kerja 1 tahun, bos, Pak Budi minta naik gaji. Sabar Pak, ya kan? Tahun depan ada performance review, ya kan? Nah, begitu tahun depan saya performance review, Pak Ikin bagus. Yang lain nggak naik gaji loh, hanya khusus Bapak saya naikin gaji, naik 15%. Pak Ikin seneng ya nggak? Saya naikin 3 juta, 23 juta. Pak Ikin seneng, kasih saya 200 juta, bener nggak? Ah, bener, ini yang terjadi, bener. Ya, kadang-kadang kita mikirin begitu, bener. Selama ini kan saya kerja begitu, kasih bos. Iya. Setiap kali kalau saya protes, bos saya naikin gaji 1 juta. Saya ribut lagi, naik 1 juta. Saya ribut, saya nggak ribut, dia nggak naik gaji. Iya. Padahal saya kasih dia berapa miliar, makanya jadi orang kaya dia. Ya kan? Jadi setiap hari kalau saya ribut cuma kasih 1 juta, saya kasih dia berapa miliar. Oke? Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Kita cuma naikin Pak Ikin 15%, 23 juta. Pak Ikin menghasilkan saya 2 juta. Ya, saya akan cerita lebih banyak mengenai, biar Bapak Ibu tahu konsep multi level marketingnya di mana ya. Oke, itu yang terjadi di pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia di mana-mana juga kita dididik selama ini adalah sekolah yang bagus, setelah itu bekerja di perusahaan yang bagus, ya hanya membuat orang jadi kaya. Benar Bapak Ibu? Ya, menjadi orang kaya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana membuat kita jadi kaya? Oke, contohnya tadi Pak Ikin kerja di perusahaan saya. Oke, nah sekarang Pak Ikin saya angkat nih jadi marketing director. Oke, nah saya pemasaran handphone aja Pak, ya pemasaran handphone Pak. Nah sekarang perusahaan saya Pak untung 1 miliar tahun ini, untung 1 miliar, tapi saya nggak happy. Saya bilang Pak Ikin nggak bisa Pak Ikin, Pak Ikin kan sebagai marketing director, ya dong. Perusahaan nggak untung 1 miliar nih nggak setuju nih, maunya tahun depan untung jadi 10 miliar. Nah Pak Ikin sebagai marketing director saya, apa yang harus perusahaan lakukan Pak? Hah? Tambah modal, tambah apa lagi Pak? Tambah karyawan, tambah cabang ya, tambah produk, betul nggak? Efisiensi, betul kan? Nah, artinya kita secara cepat loh Pak. Bagaimana membuat orang kaya kita cepat. Nah, sekarang ya Pak Ikin ya yang kita gaji tadi 1 tahun kita dibayar gaji 100 juta. Nah, tahun depan Pak Ikin mau punya income jadi 1 miliar. Apa yang harus dilakukan sama Pak Ikin? Kan Pak Ikin tadi dibayar gaji.
Ya, kalau dia membuat saya jadi kaya, coba dia, Pak Budi, kamu harus nambah cabang, ya kan? Nambah produk, ya kan? Promosi, betul nggak? Bla bla bla, efisiensi, betul kan? Dan segalanya lah. Bagaimana perusahaan yang tadinya untung 1 miliar bisa untung 10 miliar. Oke? Nah, tapi kalau untuk diri kita sendiri, tadi Pak Ikin dibayar 100 juta 1 tahun ini. Tahun depan dia mau naik jadi 1 miliar. Gimana caranya? Apa yang harus kita punya? Oke, mungkin agak bingung semua ya. Oke, saya bicara mengenai alat bantu. Oke, jadi contohnya misalnya apapun yang kita lakukan harus punya alat bantu. Karena zaman sekarang kita bukan zaman kerja keras lagi. Contoh misalnya kita dari sini nih, ada pulau A, kita mau nyebrang ke pulau B. Kalau kita namanya kerja keras, berarti apa? Kita berenang, benar nggak? Kalau kita berenang ke sini, bisa nyampe, bisa nggak? Ya, Anda ke Manado tadi kata Pak Ardian ya. Kita kalau ke Manado, depan kita semuanya pulau Bapak Ibu, betul nggak? Kalau berenang nyampe nggak? Tunggu mati dulu, bener nggak? Lihatnya semua dekat, bener kan? Kalau kita berenang kan berarti kita udah bisa kram, kita bisa mati dulu sebelum kita capai tujuan. Berarti kita apa? Harus pakai alat bantu, bener nggak? Nah, kita nggak mungkin kerja keras, berarti kita harus kerja smart, oke? Nah, pakai alat bantunya apa? Berarti kita harus bikin perahu, bener nggak? Ya, harus bikin perahu, harus bikin dayung, bener kan? Pakai layar, ya kan? Pakai bantuan angin, ya kan? Nah, kalau punya uang kita beli mesin, bener nggak? Tujuannya mempercepat kita ke tujuan kita, oke? Itu alat bantu kita. Nah, kembali lagi ke Pak Ikin. Kita dibayar gaji 100 juta. Atau Bapak Ibu semua sama lah ya, dibayar gaji 100 juta tahun ini. Tahun depan mau jadi 1 miliar income Bapak Ibu. Alat bantu Bapak Ibu apa? Kalau kita nggak tahu alat bantu kita, bener kata guru saya, selama-lamanya sampai kita tua, kita nggak bisa kaya. Bener. Nah, kenyataan itu yang terjadi. Banyak orang ternyata sampai dia pensiun, rumah pun nggak ada. Karena apa? Selama ini jadi dia tiap hari membuat orang jadi kaya. Tapi buat diri dia sendiri jadi kaya, dia bingung. Oke? Nah, jadi guru saya mengajarkan kita 3 hal. Oke? Kalau Anda mau kaya, harus harus bisa gunakan waktu orang lain. Oke? Kalau Anda mau kaya, harus bisa gunakan waktu orang lain. Nah, sebenarnya tadi saya udah bahas juga. Tadi ada perusahaan A sama perusahaan B, benar nggak? Nah, perusahaan A 5 karyawan, perusahaan 50 karyawan, berarti artinya apa? Orang akan membuat kita jadi lebih kaya, benar? Ya, orang akan membuat kita lebih kaya. Nah, contoh hari ini ada Pak Charo Tanjung. Pak Charo Tanjung hari ini jadi orang 7 terkaya. Saya bilang misalnya gini, ada 100.000 orang aja yang bekerja sama beliau. 100.000 orang. Nah, satu karyawan kasih beliau 1 juta, berarti bulan depan uang dia nambah 100 miliar, benar gak? Nah, kita cuma nambah 250 juta. Gimana mau ngejar dia, benar gak? Jadi artinya apa? Orang akan membuat kita semakin kaya. Nah, di multi level marketing ada gak? Ada. Itu yang luar biasa, benar gak? Kalau di bisnis konvensional, di perusahaan, Anda harus bayar gaji loh. Ya kan? Seperti Pak Charo Tanjung itu harus bayar gaji loh. Itu resiko loh, benar kan? Dengan pandemi begini, kalau dia salah perhitungan, habis. Ya, modal juga habis loh ya. Tapi kita terus terang di multi level marketing, kenapa kita, ya termasuk saya, Ardian atau Anita, kita bisa dibayar sampai miliaran dari mana? Karena ada perkalian di situ ya. Nah, member-member semua ini mengejar impian masing-masing, benar nggak? Kan kita semua mengejar impian masing-masing. Kita cuma kebagian apa? Saya cuma kebagian sedikit, tapi dari banyak, benar nggak? Kalau satu orang kasih saya 100.000 aja, kalau ada 10.000 member, ya makanya setiap bulan saya terima 1 miliar, gitu, kira-kira gitu ya. Dan saya nggak perlu bayar gaji lagi. Oke, jadi itu pertama ya. Kalau Anda mau kaya harus bisa gunakan waktu orang lain. Di multi level marketing ada. Tapi kalau Anda bisa dari bisnis konvensional, Anda bisa jalanin, silakan. Ya, saya nggak bilang ini yang terbaik juga. Tapi maksudnya kalau Anda nggak punya, ini solusi yang terbaik, gitu ya. Itu yang pertama, harus bisa gunakan waktu orang lain. Yang kedua, harus bisa gunakan uang orang lain. Betul. Jadi kalau perusahaan sekarang, perusahaan mau tambah besar, itu nggak mungkin lagi nunggu modal, benar nggak? Misalnya contoh nih, saya baru punya perusahaan A, kemudian saya mau ekspansi, saya mesti tunggu dulu, untung ya kan, kumpulin uangnya baru saya ekspansi. Mau sampai kapan, benar nggak? Nah, makanya sekarang adalah partnership, benar nggak? Kerjasama, kolaborasi, benar nggak? Seperti itu. Kemarin saya mendengar juga Tokopedia yang startup company aja sama Gojek aja, ya berpartnership juga. Kenapa? Akan membuat lagi bisnis lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi artinya perusahaan-perusahaan besar juga seperti itu ya. Nah, dan kemudian apa? Salah satu apa? Hutang bank juga. Pinjaman itu membuat mereka jadi besar ya. Nah, kadang-kadang kita salah. Misalnya apa, orang tua kita mengajarkan kita gini, Budi, kamu jangan pinjam uang nih. Kalau pinjam uang di bank habis loh, ya kan, gitu kan? Ini kan kita sering dengar begitu. Nah, kalau Bapak Ibu kalau pinjam uang untuk beli liabilities itu salah. Apa yang dimaksud dengan liabilities? Kita beli untuk handphone kita ya, mau show off lah ya. Kan sekarang gaya-gaya, betul nggak? Temen gue ganti baru, gue juga mesti ganti baru lah. Tapi kredit ya kan. Nah, atau kemudian apa? Beli mobil, beli rumah yang kita tinggal, itu semua adalah kategori liabilities.
berarti nggak ada uang yang masuk. Nah itu sebenarnya kategorinya rumah masih dibilang masih oke lah ya. Kenapa? Karena asetnya kemudian masih bisa naik ya. Tapi kalau namanya mobil, Anda beli sekarang 5 tahun kemudian udah tinggal setengah ya, seperti itu ya. Nah jadi yang lain semua akan cenderung turun ya. Nah itu yang kita nggak boleh. Tapi kalau untuk kita beli aset untuk bisnis kita, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tanya Pak Charot Tanjung, hutang berapa? Kalau dia bisa bilang, ya Pak saya hutang, orang kasih saya hutang 100 miliar, bangga loh. Orang makin kaya, kalau dia semakin banyak orang kasih hutang, dia semakin bangga. Kenapa? Karena satu, saya dapat uang 100 triliun. Paling gampang orang pinjaman banknya pinjaman dari luar negeri murah, cuma 3%, 10 tahun cuma 30%. Ya kan, dapat 100 triliun, saya buka lahan baru aja. Ya kan, buka lahan baru, saya jadi developer, saya develop itu bisa naik 5 kali, 10 kali. Benar nggak? Orang bayarnya baru 30% 10 tahun. Gimana nggak jadi kaya? Ya, jadi uang akan membuat kita jadi semakin kaya Bapak Ibu. Bukan uang membuat kita semakin susah. Uang akan membuat kita semakin kaya. Ada nggak di multi level marketing? Ada juga Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu di Januari ya, Pak Niko nih GM kita. Saya kan nggak bisa lihat sales ya, ada berapa gitu di bawah saya. Nah Pak Niko bilang, omsetnya Pak Budi ada 250 miliar di Januari ya kan. Dok, saya kalau usaha sendiri 250 miliar, waduh saya mesti punya modal berapa triliun, benar nggak? Nah saya kemarin sama roadshow sama mereka ya, sama Pak Niko, sama ada Pak Ernest dan lain-lain juga ya kan. Kita nginep di JW Marriott ya, JW Marriott kita nginep. Saya cuma iseng aja kira-kira okupansi berapa persen gitu ya. Paling banter Pak, 1 bulan omset mereka cuma 10 miliar. Nah kalau 10 miliar, omset saya 250 miliar, berarti saya harus punya 25 hotel JW Marriott, benar nggak? Berarti itu kalau kira-kira itu mungkin adalah Asia Pasifik loh ya kan? Bener gak? Nah kalau saya mesti buka sampai 25 hotel JW Marriott, nggak mungkin juga gue nggak punya uang, bener gak? Nah tapi di multi level marketing kita bisa. Dari mana omsetnya itu semua? Kan dari kita semua, bener gak? Ada orang yang join Ruby, ada yang upgrade, bener kan? Nah ada yang join Diamond, itu totalnya menjadi 250 miliar ya kan? Dan kemudian perusahaan membayar saya 1 miliar. Besar nggak komisinya? Kecil Bapak Ibu. Saya di sini ada owner, saya bilang kecil Bapak Ibu. Iya, kecil. Soalnya apa? Kalau dibagi 250 miliar cuma 0,4% loh Bapak Ibu, benar nggak? Iya, 1% juga nggak ada Pak. Ya, kalau 1% berapa? 2,5 miliar, benar kan? Nah, jadi kita cuma dibayar 0,4%, ya kan? Nah, saya kebagian 0,4%. Nah, nanti Pak, protesnya Bapak nanti Pak. Nanti ada Pak. Protesnya Bapak nanti Pak. Di episode berikutnya Pak. Ya, nah, jadi 0,4 dapat saya, Arjen juga dapat 0,4% gitu lah ya. Jadi sebenarnya yang terbesar di mana? Nah, terbesar adalah semua yang di bawah. Nah, makanya tadi kan kata fairnya apa? Siapa yang kerja dapat uang lebih banyak? Bener, karena member itu apa? Dari sponsor Anda dapat 16,7% Bapak Ibu. Ya, kalau Anda pernah bisa berhitung ya, 16,7%. Dari pairing Anda 3,3, 6,6 juta yang uangnya masuk, perusahaan cuma keluarkan 300.000, 4,5%, satu pairing. Nah, Anda bisa berapa kali pairing? Ya, itu yang sebenarnya terbesar. Nah, kalau kita udah kebagian 0, tapi kita dari jumlah banyak, ya, sehingga kita jadi besar. Oke? Nah, jadi untuk jadi kaya harus bisa gunakan waktu orang lain, ada di multi level marketing, ya kan? Yang kedua, gunakan uang orang lain, ada juga di multi level marketing. Yang ketiga, gunakan pengalaman orang lain. Nah, jadi kalau sama perusahaan-perusahaan seperti Pak Charot Tanjung ya, dia yang membayar kita sebagai konsultan, tujuannya apa? Ya karena jasa konsultan kita nggak perlu apa istilahnya. Contoh misalnya, nah Pak pemasaran ini ternyata yang ini metodenya salah, benar nggak? Kan kita pakai jasa konsultan kasih tahu ke kita, benar nggak? Kalau cara-cara yang salah jangan dilalui lagi, benar nggak? Jangan diikuti lagi, kan kita pakai cara yang ini sehingga kita lebih cepat sukses ya. Benar kan Bapak Ibu ya? Jadi kita membayar jasa konsultan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini ada nggak di multi level marketing? Ada juga, benar kan? Nah kita pakai jasa pengalamannya Pak Ernest, benar nggak? Pak Niko, nggak perlu kita bayar loh, benar kan? Perusahaan yang lain harus bayar kita berapa miliar, benar nggak? Di sini kita nggak perlu ya. Kita bergabung semua pengalaman dari Bapak ya Pak Ikin, semua yang leader ya, mau termasuk member semua kita berkolaborasi, benar nggak? Dan lama-lama kita bisa bikin strategi ya kan, pemasaran kita bagaimana, begini, akhirnya menjadi satu dan kemudian kita menjadi lebih besar. Kan?